Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal TIU kemampuan verbal, khususnya penalaran analitis, yaitu menentukan urutan atau posisi. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Soal pertama langsung kita terjemahkan syaratnya. A lulus sebelum B berarti A lebih dulu dari B. Tetapi sesudah C berarti C-nya lebih dulu dari A. Dan D lulus sebelum A, berarti D lebih dahulu dari A. Nah, tinggal kita gabungkan ketiga syarat ini. Yang pasti di sini A-nya lebih dulu dari B. Kemudian sebelum A ada dua, yaitu C dan D. Tapi kita tidak bisa pastikan hubungan C dan D. Sehingga diperoleh mahasiswa yang terakhir lulus adalah mahasiswa B. Soal kedua ada 5 siswa, langsung kita terjemahkan syaratnya. R lebih dari S. T tertinggi berarti T ke 1. U lebih dari R. V lebih rendah dari S, berarti R yang lebih dari V. Tetapi lebih tinggi dari S, si V tadi ya. V lebih dari S. Nah, tinggal kita urutkan. RVS sudah pasti. Tinggal kita tambahkan U di depannya. Kemudian T yang paling depan. Sehingga siswa yang nilainya urutan kedua dari yang tertinggi ialah siswa U. Soal ketiga, ada 8 orang yang akan disusun mengelilingi meja bundar atau secara melingkar. Langsung kita terjemahkan syaratnya. Untuk duduk berhadapan dan berseberangan dalam meja bundar itu sama. Jadi, kita samakan simbolnya. Eli berseberangan dengan Ani, simbolnya ini. Feni di antara Hani dan Cindy, berarti V-nya di tengah. Hani dan Cindy-nya bisa tukaran. Cindy berhadapan dengan Denny. Hani terpisah 2 kursi dari Ani. Genta di antara atau di tengah-tengah ya, Bian dan Denny. Bian dan Denny-nya bisa tukaran. Untuk meja bundar lebih baik kita buatkan garis saja di sini, membentuk 8 arah. Langsung kita isikan E berseberangan dengan A. Ada H yang terpisah oleh 2 siswa dari A. Kemudian ada F setelah H. Kemudian C-nya berhadapan dengan D. Dan sisa ada B dan G di sini. Maka yang berseberangan dengan Fani adalah Genta. Soal keempat juga masih 8 orang seperti sebelumnya, tapi di sini meja yang digunakan yaitu meja persegi panjang atau segi 4. Kita definisikan syaratnya. M tidak mau terpisah dengan O. Artinya M dan O itu berdekatan. R berhadapan dengan L, ini lambangnya, dan berada di kursi kedua dari O. R ya. R-nya kursi kedua dari O. Artinya berjarak 1. P berhadapan dengan K, namun maksudnya P bersebelahan dengan L. Dan juga bisa tukaran. N kursi pertama dari L, artinya juga bersebelahan. Q harus berseberangan dengan M. Dalam meja persegi panjang, berhadapan dan berseberangan itu beda, jadi kita bedakan simbolnya. Untuk menyusunnya, kita buatkan meja berbentuk persegi panjang. Kemudian kita isikan M dan O di bagian atas ya. Ini boleh di tempat lain juga. Karena O dan R itu terpisah 1, kita buatkan R-nya di sini. Berarti ada kemungkinan lain R-nya di sebelah kanan. Maka kita buatkan satu gambar lagi yang R-nya di sebelah kanan. Kemudian kita isikan L ya, karena berhadapan dengan R. Kemudian ada P pula yang bersebelahan dengan L dan berhadapan dengan K. Nah, karena N dan L itu tidak terpisahkan, maka gambar yang pertama ini salah. Jadi yang kita pakai gambar kedua, N-nya di sini. Terakhir, ada Q yang harus berseberangan dengan M. Jadi peserta yang duduk berhadapan dengan Q adalah peserta O. Berikutnya ada satu permasalahan tentang 6 orang yang mengantri kebab. Permasalahan ini digunakan untuk menjawab 2 soal. Langkah pertamanya kita pahami dulu. Diba ada di belakang Vina, berarti Vinanya duluan. Bita di depan Carla, berarti Bita duluan. Aida ada di depan Diba, berarti Aida duluan ya. Dan terpisah oleh 2 siswa. Carla hanya bisa di urutan ke-4 atau ke-6 ya. Paling belakang itu 6.
Untuk menjawab soal kelima, kita buatkan 6 tempat dulu untuk mengisikannya. Karena yang diminta yang mungkin di belakang Carla, berarti Carlanya harus di posisi keempat. Dan D itu tidak mungkin di posisi 1, 2, dan 3. Sehingga yang mungkin di belakang Carla itu ya D. Kemudian F juga bisa di belakang C. Lalu karena E-nya tidak disebutkan syaratnya, jadi E-nya bebas. E-nya juga bisa. Jadi jawabannya adalah E. Diba, Ella, Vina. Lanjut, soal ke-6. Kita harus ulang lagi mengurutkan. Bitanya ada di urutan ke-5. Maka C atau Carla harus di posisi ke-6 atau terakhir ya. Sehingga D atau Diba pastilah di posisi keempat. A, posisi pertama. Kemudian E dan F-nya bebas di sini, bisa tukaran. Jadi jawaban yang benar adalah C, Diba keempat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam persiapannya untuk menghadapi tes CPNS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.